sepakat itu kami bekerja. Kami bekerja jadi nggak ngelihat kanan, nggak lihat kiri lagi. Sehingga lupa sebenarnya apakah kita berhadapan dengan tembok dan sebagainya, dan kita lakukan itu terus dan alhamdulillah di ujungnya Pak Prabowo menang. Nah setelah Pak Prabowo menang tentu kita kepengen mengawal dong, bagaimana supaya program Pak Prabowo ini bisa berjalan karena apa? Hampir 10 tahun loh kami meyakinkan masyarakat Ya, Pak Prabowo ini layak, Pak layak Prabowo ini jadi layak pemimpin. gitu kan. Dan setelah mendapatkan mandat, setelah mendapatkan amanahnya tentu kita harus bersiap-siap mengawal. Nah salah satu mengawalnya itu tentu peran aktif di pemerintahan daerah. Karena yang terjadi hari ini sering ada raja-raja kecil. Ya, Ya kan, sedangkan kita ini menganut sistem presidensial ya. bahwa panglima tertingginya, pemimpin tertinggi adalah presiden. Gubernur merupakan kaki tangan presiden Ya. yang bekerja menjalankan mandatori dari presiden. Sehingga makanya saya pikir, oh kalau kadernya sendiri otomatis kita bisa langsung ya. Ya. Udah nggak perlu lagi mencerna apa yang disampaikan beliau. Bahwa mereka ya itu tadi kalau kamu bisa berbuat baik kepada banyak orang, kalau nggak bisa banyak orang, beberapa orang, kalau nggak bisa beberapa orang, satu orang, Iya. kalau nggak bisa satu orang ya jangan ganggu orang kan Ya. gitu. Ini izin, tapi ini kita mau tanya bagaimana sosok Airin Rahmidiani di mata Abang sebagai izin dalam tanda kutip kompetitor dalam Pilgub Banten ke depan, Bang. Ya saya merasa beliau orang terkenal, berangkat dari keluarga besar, berkuasa, dan ya punya pernah menjadi kepala daerah, yang sesuatu yang saya nggak punya. Dari semua yang beliau punya, satu pun saya nggak punya kan. Popularitas saya nggak punya, keluarga besar saya nggak punya, berkuasa juga nggak pernah jadi kepala daerah. Makanya kalau ada survei popularitas calon yang berangkat dari kepala daerah, nama saya nggak masuk.